Pagi-pagi pada 3 Mei 2023, Tania berangkat dari rumah orang tuanya di Kahuripan Nirwana, Sidoarjo dengan mengendarai mobil Mitsubishi Expander. Dia menjemput pacarnya Roy, lalu bersama mereka menuju ke Universitas Surabaya, kampus Tania. Hari itu ada ujian, sebab itu Tania berangkat pagi-pagi agar tidak terlambat. Langsung aja parkir mobil di apartemen, kata Tania pada Roy saat turun di kampus. Roy menuruti lalu membawa mobil ke apartemen Metropolis di Jalan Tenggilis, Surabaya dan memarkir mobil di sana. Sembari nongkrong, Roy menunggu Tania kelar ujian. Sekitar pukul 9.30, telepon Roy berdering. "Aku sudah selesai ujian, jemput di dekat halte kampus ya." Roy pun bergegas menjemput Tania dengan mobil. Mereka kembali ke apartemen Metropolis dan memarkir mobil di sana, lalu dengan taksi online menuju kamar kos Roy yang berada di sebuah ruko di Jalan Medokan Asri, Surabaya. Di ruko itu pula terdapat kafe tempat Roy bekerja. Saat itu sudah pukul 11 siang, keduanya langsung masuk ke kamar kos Roy. Mereka berbincang-bincang sebentar, lalu Tania mengeluh capek dan tidur. Pukul 12.30, Roy membangunkan Tania karena rencananya mereka akan jalan-jalan ke mall. Tapi Tania menolak, "Aku masih ngantuk." Roy pun membiarkan Tania melanjutkan tidur. 1,5 jam kemudian, Tania terbangun dan mengomel, kenapa Roy tidak membangunkannya hingga bablas tidur sampai pukul 2. Roy jengkel, "Aku sudah turutin semua keinginan kamu, mau apa lagi?" Argumen mereka kemudian melebar kemana-mana, termasuk soal uang. Pertengkaran hebat pun pecah di antara keduanya. Roy menyerang Tania lalu mencekik dan menjerat leher kekasihnya dengan tali hingga 20 menit. Tania terkulai lemas. Roy menyumpal mulut wanita itu dengan kaos kaki agar tidak bersuara. Dia ikat tangan Tania dengan tali sepatu milik Tania dan menutupi wajahnya dengan bantal. Tania tewas, Roy was-was. Apa yang kini harus dilakukannya? Yang pasti dia harus menyingkirkan jasad dari kamar kos. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Roy membiarkan AC menyala lalu keluar dan mengunci pintu kamar kos. Dengan taksi online dia pergi ke mall membeli pengharum ruangan, lalu pulang ke kos mengambil HP Tania dan menjual HP seharga 3 juta. Roy kemudian menyewa sebuah mobil yang rencananya akan dipakainya mengangkut jasad Tania. Sebelum balik ke kos, Roy sempat mampir di rumah saudara dan meminjam sebuah koper besar. Saat itu jarum jam sudah menunjukkan pukul 7.30 malam. Di kamar kos seorang diri, Roy berusaha memasukkan jasad Tania ke dalam koper. Dia sempat kesulitan karena badan Tania besar, namun akhirnya dia berhasil juga dengan cara melipat kepala dan kedua kaki Tania. Untuk sementara, Roy menaruh koper di pojok kamar dengan AC masih terus menyala. Tugasnya belum selesai. Dia hubungi teman-temannya dan bilang ingin menggadaikan sebuah mobil Mitsubishi Expander. Dia dan teman-temannya sempat datang melihat mobil yang diparkir di apartemen Metropolis itu. Saat itu, Roy sekalian mengumpulkan barang-barang Tania yang ada di dalam mobil dan memasukkannya ke dalam plastik hitam. Tengah malam, dia kembali ke kamar kosnya di kafe. Esoknya, Rabu 4 Mei 2023, Roy yang khawatir bau busuk jasad akan tercium keluar kamar, segera membeli plastik dan membungkus koper dengan plastik untuk menangkal bau. Tak lupa dia memasang dan menyemprotkan pewangi ruangan yang kemarin dibelinya di mall. Roy berusaha bersikap sewajar mungkin di depan pekerja kafe lainnya. Tapi dalam hati dia gelisah sebab jasad Tania masih berada di dalam kamarnya. Roy pun menunggu saat yang tepat. Sekitar pukul 10 malam dia kembali beraksi dan dengan susah payah memindahkan koper berisi jasad ke mobil sewaan yang diparkirnya di depan kafe. Tak seorang pun melihat karena kafe dan sekeliling ruko sepi. Menjelang pukul 1 pagi, sudah memasuki 5 Mei, Roy mengetuk pintu kamar kos Raka, adiknya, yang berada di dekat kamar kosnya di ruko yang sama. "Tolong kamu sopirin saya karena saya mau membuang berkas-berkas." Awalnya Raka keberatan, tapi Roy mendesak dengan alasan dia tidak bisa menyetir sendiri karena kelelahan. Di tengah gelap, keduanya berangkat membawa koper dengan mobil sewaan ke arah Cangar. Pukul 3 pagi saat tiba di tikungan Gajah Mungkur, Cangar, Pacet di Kabupaten Mojokerto, Roy minta Raka menghentikan mobil. Lalu seorang diri dia turunkan koper dan menggulingkannya ke jurang.
Mereka lantas melanjutkan perjalanan. Setiba di dekat sungai, mereka berhenti dan Roy membuang kantong plastik berisi barang-barang Tania, termasuk pakaian dan tali yang dipakainya menjerat leher pacarnya. Setelah itu mereka pulang dan tiba di kafe pukul 4.15 pagi. Terakhir, Roy pergi ke Pasuruan untuk menggadaikan mobil Tania yang nomor polisinya sudah diganti. Dia berhasil menggadaikan mobil 25 juta rupiah meskipun uang muka yang diterimanya hanya 3 juta. Bapak Bambang Sunaryo dan Ibu Ana tinggal di Kahuripan Nirwana, Sidoarjo. Mereka memiliki 3 anak. Si sulung bernama Kevin dan salah satu adiknya bernama Tania yang merupakan mahasiswi Fakultas Hukum semester 6 Universitas Surabaya angkatan 2020. Pada 3 Mei 2023, pagi hari Tania pamit ke kampus, katanya mau mengikuti ujian mid semester. Tapi setelah itu tidak ada lagi kabar beritanya, HP-nya tidak aktif. Tentu saja keluarga cemas, termasuk Kevin si kakak. Kemana adik yang sangat disayanginya? Esoknya 4 Mei, Kevin mengajak ayahnya melaporkan hilangnya Tania ke polisi. Tapi polisi bilang, tunggu 2 kali 24 jam untuk melaporkan orang hilang. Kevin dan ayahnya pun pulang dan besoknya 5 Mei kembali lagi ke kantor Polrestabes Surabaya melaporkan hilangnya Tania serta mobil Mitsubishi Expander. Kemudian Kevin dan keluarga pergi menemui Rangga, teman sekampus Tania, untuk menanyakan keberadaan Tania. Rangga bilang terakhir dirinya bertemu Tania di kampus pada 3 Mei usai mengikuti ujian. Saat itu dia lihat Tania dijemput seorang pria dengan mobil. Teman Tania lainnya juga mengatakan pada 3 Mei melihat Tania bersama seorang pria di apartemen Metropolis. Tapi siapa pria itu? Tak seorang pun yang tahu. Keluarga menyebarkan informasi hilangnya Tania di medsos. Sementara itu Kevin sang kakak tidak putus asa. Dia terus mencari informasi, juga membongkar kamar Tania. Dan di laci meja rias dia temukan HP lama Tania. Kevin berhasil mengakses akun Google Chrome milik Tania dan membuka Google Maps untuk melihat timeline atau lini masa keberadaan adiknya. Tampak selama ini Tania sering berkunjung ke sebuah kafe di Jalan Medokan Asri, Surabaya. Begitupun pada tanggal 3 Mei, Tania berada di kafe tersebut dan sebelumnya berada di apartemen Metropolis. Di HP itu Kevin juga menemukan foto-foto Tania berdua dengan seorang pria. Dan betapa terkejut Kevin dan keluarga saat mengenali pria itu adalah Roy. Roy dulu tinggal tak jauh dari rumah mereka. Pria itu pernah jadi guru musik ekskul saat Tania duduk di bangku SMA. Keluarga bingung mengapa Tania menyimpan foto-foto dirinya berdua dengan Roy. Apakah mereka punya hubungan spesial? Tapi Tania tak pernah mengatakan apa-apa tentang hal itu kepada keluarganya. Keluarga Tania pun mendatangi kafe di Jalan Medokan Sari menanyakan keberadaan Roy. Raka, adik Roy, bilang kakaknya tidak ada di tempat. Keluarga Tania curiga melihat sikap Raka sebab pemuda itu tampak terburu-buru dan langsung pergi, seperti berusaha menutupi sesuatu. Malamnya keluarga Tania menerima telepon dari Roy. Pria itu mengajak bertemu dan bilang dia tidak tahu menahu tentang keberadaan Tania. Saya terakhir kali bertemu Tania tahun lalu. Lagi-lagi keluarga Tania curiga sebab Roy tampak gugup, gelisah, dan berbelit-belit. Seluruh informasi mencurigakan itu kemudian disampaikan keluarga kepada polisi. Polisi lalu melakukan investigasi dan memeriksa rekaman CCTV di apartemen Metropolis. Dan benar, pada rekaman tanggal 3 Mei, tampak Tania berjalan bersama Roy. Berarti Roy berbohong kepada keluarga Tania mengatakan dirinya tidak pernah bertemu Tania. Sangat mencurigakan. Polisi pun mencari Roy yang ternyata sudah kabur entah kemana. Hampir sebulan polisi memburu pria itu hingga akhirnya berhasil meringkusnya di Malang. Saat diinterogasi, Roy berkelit, namun akhirnya mengaku dia telah membunuh Tania dan membuang jasadnya dalam koper di kawasan Gajah Mungkur, Mojokerto. Pada 7 Juni, kurang lebih sebulan setelah Tania dibunuh, polisi akhirnya berhasil mengevakuasi jasad Tania di jurang tersangkut di batang pohon pada kedalaman 20 meter dari titik pembuangan. Kabar buruk itu disampaikan kepada keluarga Tania yang segera datang ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk mengidentifikasi jasad.
Kepergian Tania yang begitu tragis dan tiba-tiba mengguncang keluarga, kerabat, dan sivitas akademika. Tak seorang pun menyangka Tania yang selama ini dikenal sebagai sosok baik dan supel jadi korban pembunuhan. Teman-temannya bilang semasa hidup Tania sosok yang rendah hati dan jago bermain alat musik. Pada 10 Juni 2023, jasad Tania dikremasi di Krematorium Eka Praya, Surabaya, diiringi isak tangis. Keluarga minta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Siapa sih sebenarnya si Roy ini? Di medsos ada yang menudingnya sebagai pria yang sok gaya dan sok kaya. Lalu bagaimana sebenarnya hubungannya dengan Tania? Semuanya terungkap di persidangan. Begini ceritanya. Persidangan kasus pembunuhan Angelina Tania alias Tania digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Duduk di kursi terdakwa Rohmat Bagus Apriyatna alias Roy. Dia lahir di Surabaya April 1982. Pekerjaannya mengelola sebuah kafe di Jalan Mendokan Asri, Surabaya. Menurut Roy, dirinya mengenal Tania sejak 2017 ketika Tania duduk di bangku SMA. Saat itu Roy jadi guru musik ekskul di sekolah Tania. Setamat Tania dari SMA, Roy dan Tania pernah bergabung dengan sebuah grup band sebagai gitaris. Orang tua Tania mengenal Roy dan bahkan memberi izin setiap Roy mengajak Tania tampil main band. Mereka tidak tahu, ternyata diam-diam Tania dan Roy menjalin asmara meski Roy sudah berstatus suami orang dan usia keduanya terpaut jauh sekitar 20 tahun. Hubungan asmara itu telah berjalan 4 tahun. Kepada keluarganya, Tania merahasiakan hal itu, tapi ke teman-temannya di kampus, dia pernah curhat punya cowok seorang pria yang sudah menikah meski tidak memberitahu identitasnya. Di persidangan terbongkar pula betapa ganjil pernikahan Roy. Pria itu menikah tahun 2005 dengan Nidiawati. Mereka memiliki 3 anak, yang sulung perempuan 17 tahun, yang tengah juga perempuan usia 8 tahun, sedangkan si bungsu laki-laki berusia 3 tahun. Sejak akhir 2020, Roy dan sang istri menyewa 2 kamar kos di ruko yang sama. 1 kamar untuk Roy dan istri, sedangkan 1 kamar lainnya untuk anak-anak. Menurut pengakuan sang istri di persidangan, sejak tahun 2021, dia dan Roy tidak lagi tidur sekamar karena mereka punya banyak masalah, termasuk Roy punya pacar bernama Tania. Nidiawati tahu Roy punya pacar sebab Roy sendiri yang mengaku dan bilang, "Aku ingin menikahi Tania." Menanggapi hal itu karena jengkel dan sakit hati, Nidiawati hanya menjawab, "Terserah." Namun meski hubungan mereka buruk dan telah pisah ranjang, pasutri itu tidak bercerai dan tetap tinggal di satu ruko meski berbeda kamar. Bahkan Nidiawati mengaku sering melihat Tania datang ke kafe dan masuk ke kamar kos suaminya. Tapi dia diam saja, padahal kamar kos Nidiawati dan Roy hanya berjarak 4 meter dan cuma disekat seadanya, bukan dibatasi tembok. Lalu apa sebenarnya motif Roy membunuh Tania? Sebelum sidang digelar, di media ramai diberitakan motif Roy membunuh Tania karena awalnya dia ingin meminjam uang kepada Tania untuk membayar utang. Tania menolak sebab Roy terus-menerus meminjam uang. Tak terima, Roy diam-diam mengambil STNK mobil Tania dan menggadaikannya. Ketika Tania mengetahui hal itu, dia marah pada Roy. Pecah pertengkaran yang berakhir pada pembunuhan Tania. Namun di persidangan lain lagi pengakuan Roy. Dia bilang dirinya membunuh Tania karena marah Tania telah menghina dirinya, anak-anaknya, dan agamanya. Menurut Roy, pada hari kejadian, Tania yang tidur di kamar kosnya bangun lalu mengomel kenapa tidak dibangunkan karena mereka akan jalan ke mall. Pembicaraan lalu menjurus ke masalah keuangan Roy. "Uang kamu kemana aja? Kalau nggak niat nggak usah ikut jalan-jalan," kata Tania. Roy yang kesal membalas, "Saya sudah mengikuti semua keinginanmu. Semua yang kamu perintahkan ke aku sudah aku turuti. Kamu mau apa lagi?" Tania tidak mau kalah. "Untung aku nggak jadi masuk Islam. Nanti kayak kamu, munafik. Anak-anakmu lahir dari rahim lontoy." Roy murka lalu menyerang dan membunuh Tania. Tapi orang tua Tania tidak percaya Roy membunuh karena alasan itu. Mereka yakin Roy membunuh Tania karena sejak awal memang ingin menguasai harta benda Tania, terutama mobil. Sebabnya 2 minggu sebelum kejadian Tania kehilangan STNK mobil. Saat itu Tania bertanya pada ayahnya apakah si ayah yang mengambil STNK tersebut. Ternyata STNK diambil Roy.
Tapi di persidangan Roy membantah. Menurutnya Tania berhutang padanya 15 juta untuk biaya skripsi. Karena Tania tidak juga mengembalikan uang tersebut, terpaksa Roy mengambil STNK mobilnya sebagai jaminan. Saat ditanya dari mana dirinya punya 15 juta, Roy menjawab uang itu adalah uangnya sendiri, hasil kerja borongan membuat kitchen set dan perbaikan rumah. Lalu ada hal ganjil lainnya. Mengapa pada hari kejadian mobil Tania diparkir di apartemen Metropolis dan bukan di depan ruko yang merupakan tempat kafe dan kos Roy berada? Roy menjawab karena Tania khawatir mobil akan dilihat keluarganya jika diparkir di depan kafe. Padahal menurut kesaksian orang-orang, selama ini jika mengunjungi Roy, Tania selalu memarkir mobilnya di depan kafe. Selanjutnya saat Roy membunuh dan menyingkirkan jasad Tania, apakah tidak ada yang curiga dan tahu? Padahal dirinya, istrinya, dan adiknya Raka tinggal di satu ruko di kamar yang saling berdekatan. Roy bilang istrinya tidak tahu karena saat dia membunuh Tania, sang istri sedang pergi mengantar anak-anak sekolah. Setelah itu pergi ke rumah orang tua sang istri alias mertua Roy. Kemudian setelah membunuh Tania, Roy juga datang ke rumah mertuanya itu untuk meminjam koper yang kemudian dijadikannya sebagai tempat penyimpanan jasad Tania. Lantas perihal Raka, adik Roy, apakah pemuda itu tidak curiga? Dini hari di tengah gelap Roy minta bantuannya membuang berkas-berkas. Roy menegaskan adiknya tidak tahu menahu berkas-berkas yang dimaksudnya adalah koper berisi jasad Tania. Dan demikianlah pada akhirnya rangkaian persidangan usai. Majelis hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara pada Roy. Pria itu terbukti melakukan pembunuhan berencana. Menanggapi vonis tersebut, keluarga Tania berkata, "Kami mengucapkan terima kasih kepada hakim karena telah memberikan keadilan kepada kami. Walaupun putusan tersebut belum maksimal, namun kami bisa menerimanya sebab putusan itu lebih tinggi dibandingkan tuntutan JPU 19 tahun. Rencananya, Tania yang memiliki IPK 3,27 lulus tahun 2024. Tapi tidak ada hari wisuda baginya seperti yang diharapkan orang tuanya. Rest in peace. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.